Ketemu lagi kita Strong People di bisnisartis.com, podcast pertama yang menghadirkan informasi dan peluang kerjasama bisnis antara artis dan penggemarnya serta masyarakat umum. Guys, ini juga kita klarifikasi lagi dari sekarang bahwa bisnisartis.com itu, ini sebelum kita memulai yang namanya bintang tamu kita kali ini, bisnisartis.com itu memediasikan si artis yang mungkin ilmu bisnisnya setengah-setengah dan si investor yang ilmu bisnisnya setengah, cuman sama-sama tertarik di bisnis yang mereka sounding ini. Kalau dia kurang ilmu, itu si artis ini langsung dapat free pendidikan dari sekolah pengusaha.id, di mana akan mendapatkan rumus-rumus ilmu pengusahaan itu dengan e-booknya sekolah pengusaha.id buat si investor dan buat si artis. Sehingga mereka satu guru satu ilmu dalam memahami bisnis, jadi tidak pakai perasaan, pakai logika akal sehat, akhirnya bisnis berjalan dan berkembang. Gitu ya teman-teman. Oke, ladies and gentlemen, please welcome Ferdi Tahir. Akhirnya dapat juga bro, dapat juga waktunya. Susah bener. Waktunya itu susah benar. Kenapa? Ya wajar lah. Dimana-mana terus sekarang wajah lu. Pas lagi tight kemarin aja. Pas lagi tight. Jadi kan memang gua ada beberapa band, terus ada podcast, terus ada kerjaan. Jadi pas udah punya jadi nggak bisa kayak berubah ini. Akhirnya, tapi yang penting kan udah bisa sekarang. Tapi akhirnya alhamdulillah. Oke, Bro Ferdi. Yes. Gue pengen tahu sebenarnya. Dulu sejarah lu masuk tuh singkat padat aja bro. Sampai terjebak di dunia musik, model, sampai sekarang bapaknya anak di beberapa band yang tenar-tenar itu, teman-teman Strong People. So, coba ceritain awalnya momen yang berarti. Gue kalau main musik dari kecil, dari SMP gue udah main musik, udah bikin lagu malah. SMP gue udah bikin lagu, gue udah nawarin demo tahun 86. Terus sampai tahun 2000 itu nggak pernah diterima. Sampai tahun 2000 ya? 14 tahun. Tapi di in the middle of itu gue udah berbagai macam cara. Gue udah masuk, gue jadi asistennya, jadi di Yana Yulia manajemen. Gue jadi kerja di situ. Terus jadi bodyguardnya Rita Effendi. Rita, nggak jauh-jauh beda. Jadi gitu, gue udah ngalamin itu sampai akhirnya naik jadi backing vokal. Akhirnya naik jadi asisten manajer. Terus nggak make it di situ juga. Akhirnya gue balik lagi di Bogor, gue main piano di kafe. Tiba-tiba ada orang, teman gue bilang, Fer, ada tuh audisi tuh Elmen. Gue disuruh datang ke sana. Akhirnya gue audisi yang ke-13. Salah satunya ada Judika, ada Marcelo Lefran pada saat itu. Keterima gue ternyata. Keterima tahun 2000, 2001 keluar album, langsung lagu gue waktu itu yang keterima, lagu Persembahan Nirwana keluar, lumayan, dapat 150.000 rupiah lah. Udah sini sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi gitu teman-teman, ternyata perjuangan seorang Ferdi yang kita lihat, wah enak banget nih, udah masuk elemen langsung tenor, coba teman-teman semua. Ternyata perjuangannya bro, bisa cerita kan, dengar sendiri kan. Jadi nggak ada sesuatu itu yang gampang instan. Jadi, pengennya sih gitu. Pengennya sih semua orang dapat instan, cuma nggak bisa nggak dapat. Karena di bisnis juga gitu bro. Jadi dari teori ilmu bisnis dan pengusahaan itu kita sharing juga teman-teman. Di sekolah pengusaha.id itu selalu menyarankan, ingat 8-10 tahun itu adalah satu produk bisa establish bro. Oh iya gitu ya. Jadi rumusnya 8-10 tahun. Kecuali beruntung dan kalau dia bisa mempertahankan itu. Tapi yang namanya dalam merintis sampai 8 tahun itu kita bukan berarti miskin bro. Kadang-kadang dia itu adalah udah bisa ya biaya hidup kita udah dapat lah. Cuma maksudnya establish sebuah brand, bisa di boost sehat perusahaan dan bisa di scale up sampai menjadi kayak ya brand-brand besar sekarang itu lihat. Nah itu perjuangan ini. Oke. Nah sekarang ini terakhir kemarin apa aja tuh bro? Acara boleh sebutin tuh.
sampai sibuk susah gue nyari waktunya. Ya gue kebetulan kan punya band elemen kan. Nah, gue bikin band lagi namanya band tahun 2010 gue bikin Rocker Kasarung. Rocker Kasarung. Yes. Kemarin baru ulang tahun yang ke-15. 15 tahun benar. Nah 2 tahun lalu gue bikin juga namanya band Om Om. Band Om Om. Band Om Om itu gue, Eja Yayang, Penyot sama anak Rocker Kasarung juga ada 2 orang. Nah itu saya temen narasumber podcast ngobrol-ngobrol bikin band. Oh, gitu. Nah itu band Om namanya. Oh, band Om itu awalnya dari podcast. Iya sih aja podcast. Terus akhirnya Penyot podcast, dia pengen nge-band gue satuin, akhirnya gue disuruh ikut juga ya, gue ikut. Hidup podcast. Gue baru tahu tuh silaturahmi jadinya. Udah berapa tahun juga? Dua tahun, ulang tahun. Udah keluar 1 album, alhamdulillah. 1 album muda ya. Nah, kemarin featuring situ ya. Siapa? Yang single yang band Om ini? Oh belum featuring tuh sebenarnya. Kemarin tuh yang featuring Rocker Kasarung. Oh, Rocker Kasarung ya itu ya. Rocker Kasarung baru keluar album juga. Untuk album kedua sih sebenarnya, cuman dia featuring sama Robbie Van Kop. Funky Kopral, Strong People. Pertanyaan gue bro, ini 1 band, 2 band, 3 band, kan ada 3 band tuh. Belum lagi solo lu nih. Iya. Solo lu gue juga jalan tuh lihat. Iya. Coba ceritakan tips ke Strong People. Lu konsepnya itu seperti apa sih, musiknya apakah sama atau gimana bedanya? Kalau musik gue pasti udah jelas beda-beda tuh. Kalau si Om udah jelas. Kalau elemen kita udah tahu lah ya. Kita mellow, cinta-cinta, jualan, yang kayak gitu-gitu lah. Kalau si Rocker Kasarung memang banyaknya 90% lagu upbeat deh. Upbeat ya. Upbeat dia memang khusus buat panggung sebenarnya. Gue bikinnya panggung dan sekarang malah lebih ke berbahasa Inggris gitu. Okay. Nah kalau Om itu karena orangnya kocak-kocak, bercanda-bercanda, Eja Yayang, si tukang ojek pengkolan, ya banyak bercanda. Jadi kita banyak ngobrol soal keluarga kan. Lu gini, ngadepin gini gitu. Akhirnya lagu kita tentang keluh kesah bapak-bapak aja. Misalnya kita punya duit, dipinjam orang susah banget taginya, ada. Terus tentang bapak-bapak senang sama anak SMA. Tapi nggak boleh. Tapi itu ada. Itu kejadian ya? Kejadian banyak banget gitu. Terus kayak bangsa sama istri kita tuh apa salah terus. Lu pergi, semoga bini lu nggak lihat. Iya, nggak pergi dibilang kamu kok nggak kerja, gitu kan bingung ya. Terus ada lagi ya cerita-cerita tentang komplek, ya misalnya kalau keluar komplek nih, ada rumah gede-gede gitu kan, anak ngomong gitu, Pak, kapan sih Pak rumah kita kayak gitu. Nah, itu jadi lagu aja, jadi lagu-lagu gitu, curhatan bapak-bapak. Jadi konsepnya Om ini benar-benar ngambil dari tema yang natural yang sering terjadi di keseharian. Kalau Om ya udah berasa Om ingat. Itu geng dulu Om dia dulu. Oke, ini sekarang kita lanjut nih. Nah ini inti podcast kita bro. Kan bisnisartis.com itu inspirasinya dari Garuda Bangkit, single gue tuh bro. Oh iya Garuda ya. Garuda Bangkit itu menginspirasi bangkit nyatanya apa sih Garuda Bangkit itu? Nah versi Ruki Marciano, Strong People akhirnya melahirkan yang bisnis artis. Karena ini passion gue di dunia pengusaha dan dunia musik. Senior lah lu mah kalau di musik kan udah lama. Terus gara-gara itu gue memediasikan itu, gimana cara teman-teman artis itu masa tuanya insya Allah punya aset bisnis. Iya. Jadi kita lebih fun berkaryanya kan. Nah jadi ya gue mencoba nemenin siapa sih teman-teman artis yang mau. Intinya bukan berarti artis itu, gue selalu bilang bukan artis itu lagi miskin terus dia ikut podcast, lu salah tuh. Malah nanti ada edisinya artis yang akan invest di dunia pengusaha kali ya. Ingat tuh ada sesi nanti ya kan, Ferdi jangan gue ikut lagi, gue ikut. Jadi intinya kita mencoba membuat pengusaha banyak di Indonesia. Oke. Jadi Fer, kira-kira nih bro, dan kegiatan yang banyak ini, satu yang setahu gue ya, Ferdi ini Strong People dia juga punya dunia kepromotoran. Jadi bisnisnya salah satu adalah bikin konser-konser. Sebenarnya gara-gara All You Can Hear. Oh itu. Podcast gua di ulang tahun yang kedua pada saat itu. Semua narasumber gua kan banyaknya ngumpul nih kita. Nah mereka itu kasih hadiah gitu sama gua. Fer, ayo podcast tuh kita ulang tahunin gitu.
sama narasumber. Itu podcast All You Can Hear yang booming itu loh. Terus nah, jadi semua yang pernah di podcast sama gue, mereka bikin satu acara gitu ya, namanya akhirnya jadi namanya All You Can Hear Gig. Pada saat itu persiapannya 2 minggu, yang manggung dari 7 sampai jadi 34 pada saat itu, 34 band. 34 band manggung. Gue bener-bener nggak tahu apa-apa, mereka yang ngurusin. Temen gue ada IO, dia yang bikinin acaranya. Terus dari label temen gue, dia yang ngurusin WAMI, dia yang ngurusin izin-izinnya. Band-band itu manggung berapa 3 lagu satu band, mereka tanpa dibayar apa-apa, mereka mau gitu, nggak pakai sponsor. Itu mereka waktu itu di Astana Kemang, gue dapat dari Astana Kemang free juga. Keren tuh Astana tuh. Bikin lagi terus? Ya modal gue cuman karena gue ada warung, jadi gue modalnya cuma nasi bokal. nasi bokal. Yang penting makan, ngeband. Terus teman-teman dari wartawan ada sekitar 100 waktu itu yang support gue. Iya, gue lihat ramai tuh. Iya, alhamdulillah. Dari situ akhirnya gue punya kepentingan, punya skala prioritas gue adalah gimana caranya gue membuat satu acara yang untuk teman-teman gue ini yang pernah di podcast gue. Gue mau bikin acara yang proper, yang bukan gratis. Gue pengen yang bisa kasih mereka masukan juga. Akhirnya gue menjadi promotor untuk acara gue sendiri sih sebenarnya. Acaranya All You Can Hear Gig. Nah ini nanti Desember insya Allah yang kedua. Namanya sama All You Can Hear Gig 2. Res 2 ya. Nah itu Desember tanggal 6-7 ada 25 artis ya. Jangan melaporkan. Oh iya. Nah, nanti itu yang ngurusin si Om Rory sih, Om Rory. Ingat Om Rory. Jadi mudah-mudahan ini kan lagi gua bikin nih, makanya kemarin ini meetingnya memang tight banget. Nah, by the way punten. Kan All You Can Hear yang Crash 2 nih. Kan orang kan melihat All You Can Hear Gigs. Ya, All You Can Hear Gigs, teman-teman ya. Nah, ini yang kedua. Dari yang kemarin kebetulan karena memang rame ya kan, nggak untuk kemungkinan dong sponsor mau masuk. Oh iya, kita memang lagi cari sponsor. Terus sama investor. Yeah. Nah, coba pertanyaan gue nih, gue misalkan ya Fer, ini kan bisnis artisnya kita angkat di sini nih. Gue misalnya investor, Fer, gue mau ikut dong di All You Can Hear Gigs lu. Kira-kira potensi revenue berapa tuh? Bisa ngabarin atau gimana? Gue kalau revenue ada orang temen gue yang ngitung ya. Kalau gue bener-bener soalnya gini, gue tuh konsep aja. Gue gimana caranya gue menjahit sama teman-teman gue. Yang gue pentingin itu adalah satu keperluan teman-teman gue apa ya gitu. Dia mau manggungnya seperti apa ya. Kira-kira yang dia perluin selain panggung apa ya, publisitas kah, ini kah, itu kah gitu. Itu yang gue pikirin, nyala keperluan teman-teman gue. Ada lagi teman gue namanya Ilham. Dia memang ngurusin soal itunya tuh, bisnisnya dia ya kayak invest apa segala macam. Gue kebetulan ada investor juga gitu, jadi ada yang mau support gue juga. Dan tapi memang akhirnya berjalannya adalah gue cari sponsor. Nah sponsor gue jalan, kan gue satu kantor ada sama Ongki Alexander. Oh iya. Jadi gue cari sponsor. Yes. Tuh sponsor dengar ya. Bisa sekali untuk jadi acaranya 2 hari nanti. Acara 2 hari, bro. Oh, kalau venue udah dapat belum? Rencana belum? Rencananya sih baru yang sekarang masih terus itu di Pakansari nanti. Di Pakansari. Di Stadion Pakansari. Jadi stadion, bro. 2 hari ya. 2 hari. Wah, ini ngeri branding ini udah. Ayo sponsor, tandain Ferdi nih. Ya, insya Allah jalan. Tapi memang yang bisa ngisi acara adalah orang-orang atau band yang sudah dikurasi untuk yang pernah di podcast gua. Tuh yang pernah. Jadi masih ada beberapa acara lagi. Jadi satu lagi nanti ada All You Can Hear Gig Diva. Karena yang perempuan nggak bisa. Gua kasihan kalau Mama Ina, misalnya Mama Ina mau main di tempat gua, aduh rock and roll bisa. Jadi akhirnya gue bikin nanti yang cewek semuanya tapi indoor gitu. Tepuk tangan, ini bener ini. Gue lebih banyak mau Ina kan kalau Fer ini mah anaknya kok gini. Gua harus memikirkan mereka. Karena mereka masih punya masa kuat. Wah kuat banget. Iya betul. Atik Sibi, Mbak Atik juga kemarin juga. Fer gue lagi di Indonesia kalau ada itu acara. Jadi gue lagi berpikir apa. Nah ini semua kayak map dari bintang tamu gue di podcast. Jadi mereka punya
Fer bikin ini dong, Fer bikin ini nih. Sebisa mungkin kalau gue bisa bantu mereka, gue bikinin. Kayak kemarin nih, gue sama Mas Dwiki, Fer, yuk, lu kan bikin acara, kita bikin acara jazz dong, Fer. Jazz nih kayaknya acara jazz kayak kemarin lagi Huru Hara tuh, yang katanya, oh acara jazz, tapi pop yang ngisi. Gitu kan. Gue kalau dari POV-nya pembuat acara sah sih, buat acara makanya ada juicy atau siapa. Ya mereka pengen ada yang tiket terjual kan sebenarnya itu. Tapi kalau dari musisi jazznya mungkin, aduh gue pengennya memang ini khusus jazz gitu. Akhirnya mungkin gue akan bikin acara sama Mas Dwiki nanti yang khusus jazz gitu, khusus jazz. Jadi kita bikin monthly, mudah-mudahan ini lagi kita godokkan. Ini gue pengen komen juga sedikit teman-teman. Strong people. Jadi di bisnis itu kalau dihubungkan dengan konser itu kan hubungannya adalah cost yang costnya kan besar. Ketika kita bikin sebuah konser yang besar biayanya, mau nggak mau kita harus berharap minimal ya BP lah minimal ya. Balik modal gitu atau sama. Nah di rumus ilmu kepengusahaan teman-teman, ketika mau bikin produk apapun yang harus diingat bahasa rock and roll ini bro. Kalau di bisnis nih, logika tanpa logistik sama dengan anarki. Udah dengar bro? Logistik ya. Jadi kenapa sampai ada artis pop di konser jazz itu karena demi logika tanpa logistik itu anarki gitu. Iya. Karena apa? Kita pengen itu cuma susah dapat untung. Jadi berjuang besar mesti itu. Iya. Nah terus apa lagi bro? Ya paling itulah yang lagi gue bikin apa ya. Terus kemarin juga gue mau bikin collab sama Malaysia, juga minta untuk gue yang bikin juga di sini. Lu kan katanya mau ke Malaysia? Gue ke Malaysia gue diundang untuk lihat konsernya. Namanya The Rock in the Jungle. Rock in the Jungle ini udah yang kedua mereka. Ini IP-nya Malaysia, Sarawak ya. Nah gue diminta datang ke sana karena bintang tamunya tuh gue suka. Namanya Loudness dari Jepang dulu. Terus ada teman-teman gue bikin band namanya Fearless, dia bikin 2 negara. Nah, gue mau lihat ke sana, ada Gigi Kotak, terus ada band-band Malaysia. Nah, gue mau datang diundang ke sana, dikasih tiket apa semua berangkat sana gue. Nah, mereka mau bikin acara yang ketiganya itu di sini. Itu nanti promotornya gue. Kali. Gue IO-nya lah. Siap. Promotornya mereka tapi IO-nya gue. Nah, itu Rock in the Jungle itu mau bikin di Indonesia di bulan Desember juga. Jadi ya nggak tahu, lihat aja nanti. Amin, semoga lancar. Paling itu yang lagi gua kerjakan. Makanya kemarin tight. Makanya kita colong-colong waktunya harus dicolong. Nah kita masuk kedua nih. Jadi peluang yang pertama, kalian dari sponsor tuh harus lihat nih potensi dari All You Can Hear. Ternyata tidak berhenti hanya di podcast doang teman-teman. Teman-teman sponsor terutama dan investor yang lain boleh masuk ke Fair. Nah, Ferdi itu sudah merangkai ini terjadi sehingga terjadi bisnis yang berkelanjutan kan. Kayak konser, terus kayak apalagi nanti. Jadi ini keren untuk dipantau untuk teman-teman sponsor. Nah, yang kedua, ini masuk lagi nih. Ternyata Ferdi itu punya bisnis kuliner teman-teman. Nah, diam-diam kan hidup kuliner. Ngikutin Om Brukila. Lu dong. Gue kan baru setahun kurang kali. Gue pada kopi pada ikut kopi. Kalau gue bikin ini gue bikin tuh. Jadi kayak di kantor misalnya gitu ada teman sekretaris dia suka bawain makanan gitu. Nah dia makanannya enak bro, dia bikin aja deh warung gitu. Jadi gue bikinin warung mereka, dia mau gitu. Dan memang masakannya enak. Sunda ya, mereka dia orang Ciamis. Itu yang waktu gue coba waktu itu tuh kan? Iya. Wah, strong people. Itu namanya Dapur Mirah. Dapur Mirah. Gue waktu itu kan nonton om tuh, alhamdulillah sudah. Sini gue makan, gue coba. Wah ini ayam itu meresap. Rumahan. Itu rumahan banget, jadi meresap gitu kan. Iya. Wah ini mah gue gak perlu yang lain, gue pakai ayam sama nasi. Wah gurih banget. Itu boleh gak tuh? Kalau silakan bro. Itu konsepnya gimana sih? Konsep restorannya? Konsep restoran biasa kayak sudah biasa kita milih-milih nanti digorengin udah selesai. Prasmanan ya? Iya kayak prasmanan tapi ntar karena dia setengah matang kan. Terus nanti dikasih, ntar ditaruh di ini. Cuma memang gue konsepnya gini. Gimana caranya orang murah makan di situ, tapi
berasa kayak di restoran gitu. Kalau range murahnya kasih tahu, range berapa tuh? Makan tuh 100.000 berdua udah mau minum gitu, maksudnya ibarat gitulah. Untuk di daerah Iskandar Muda tuh dekat Pondok Indah ya. Iya. Iskandar Muda nomor 9G itu. Dapur Merah, bentar. Dapur Merah, Jalan Iskandar Muda, nomor 9G. Nomor 9G itu. Jadi di ruko gitu, ada arteri Pondok Indah, teman-teman. Iya. Kalau dari Pondok Indah sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri kalau di Pondok Indah. Uling. Abis Uling. Oke. Ada di situ. Siap. Terus bisa buka cabang kan orang? Sementara ini sih belum kepikiran. Jadi memang gue harus yang penting ada. Terus ya alhamdulillah gue juga nggak tahu ya, baru buka 3 bulan pada saat itu. Tentu ada satu perusahaan yang ini boleh nggak dibikinin ini, mereka nyoba rupanya. Saya pesen deh 40 dus gitu kan. Saya kan pakai packagingnya kan, dusnya juga bagus gitu ya, ibaratnya gitu kan. Saya minta deh 40 setiap hari Jumat. Oke, bayarnya setahun ya, oke. Dibagiin kemana? Enggak, bagiin aja, terserah kemana aja. Jadi udah bayar setahun. Dibayar di depan setahun. Untuk bayar bagi-bagi aja terserah kemana. Itu ada. Ya alhamdulillah. Ada 2 perusahaan seperti itu. Ada 2 perusahaan. Jadi alhamdulillah ini jalan terus kan. Iya. Jadi kemarin ini juga ya alhamdulillah penuhnya tuh ibaratnya 50-50 lah. Gak pernah kosong terus-terusan, gak pernah penuh. Ada yang biasa aja penuh, ada gitu-gitu. Jadi lumayan lah. Gue sih optimis karena kenapa? Karena gue ngerasa kemarin bro, itu semuanya itu sambalnya ya, wah, sambalnya, daging ayamnya, nasi juga pulen banget. Jadi bilang ini kayak gue rasa di Bandung. Iya. Jadi gue ngeliat adalah porsi gue makan. Sebenarnya gitu ya. Dia jujur sih dia. Jadi porsi gue maksudnya, kalau gue punya duit 50.000, gue pengen minum, pengen makan, dapat daging, dapat telur, dapat sayur, dapat tempe, dapat ini, dapat itu. Gimana caranya dapat 50.000 dapat gitu? Gue bikin. Tapi bener banyak kemarin itu. Iya. Porsi-porsinya lu bener itu. Iya, maksudnya pengennya macam-macam gitu ya, pengennya macam-macam. Jangan cuma 50.000, cuma ini sama ini doang. Terus gue kasih banyak gitu. Strong People, namanya Dapur Merah di arteri Pondok Indah. Dapur Merah ya. Follow Instagramnya. Iya ada Instagram. Dapur Merah _ Dapur Merah _ Itu bener loh. Ini gue kebayang tetap nih, sisi bisnis harus kita angkat. Karena ditunggu masih, kan penonton kita investor, pengusaha, sama employee lagi punya duit ya. Bayangannya, kalau dia mau buka itu usaha di luar tempat, itu modal kira berapa bro? Waduh, gue gak tahu. Gue mana ada bodoh gitu. Nanti. Jadi gue cuma gini hitungin berapa, ya udah gitu. Jadi teman-teman Strong People, bukannya Ferdi itu nggak ngerti. Jadi maksudnya dia di dunia Ferdi ini ternyata divisi-divisi itu udah dibagi. Jadi Ferdi itu diproduksi ya bro. Di bisnisnya sama kayak promotor tadi kan. Di bisnis dia udah ada timnya. Sama kayak di restonya. Resto juga gitu, sudah ada tim produksi, sudah tim yang membudgeting kalau untuk apa-apanya. Jadi kalau sudah mau tertarik, kalau seandainya tertarik, kayaknya harus kita langsung atur pertemuan. Nah iya, kalau kayak gitu, iya dong. Belum pernah hitung juga. Jadi hitung, lihat dia. Tapi secara konsep, semua tes, finishing touch, mungkin finishing touch design. Ya, gue lebih rewel ke sini sih. Gue lebih rewel itu kenapa? Rewel ke packaging. Packaging gue nggak mau pakai styrofoam gitu. Gue nggak mau pakai dus biasa. Gue pengen memang gue rada ibaratnya gini. Untung gue kecil nggak apa-apa deh. Yang penting orang gue hargain dengan bagus gitu. Jadi lebih ke situ, terus tempat juga gue bikin AC, orang kasihan kalau panas-panasan gitu. Jadi gue bikin senyaman mungkin buat mereka. Yang penting gue bisa hidup, bisa jalan. Mereka ibaratnya mereka nggak pernah minta duit lagi sama gue, gitu kan? Mereka jalan sendiri udah hebat gitu. Maksudnya udah bisa mereka jalan sendiri, udah buat gue udah oke, good gitu. Keren. Udah berjalan. Dan ternyata ya alhamdulillah mereka masih ngasih juga. Ada nih ma. Alhamdulillah. Gak nyangka ya. Oke bro, yang belum tahu ya, All You Can Hear itu kalian wajib tonton. Strong People. Kenapa? Itu full inspiration. Di sana gue ngeliat, gue kagak jual bro. Ternyata Ferdi itu something special bro. Apa tuh? Jadi dari telur jangan-jangan. Jadi host itu kan nggak gampang bro. Jadi host itu gampang kan. Apalagi lu masuk ke kedalaman gitu. Gue ngeliat All You Can Hear itu lu banget. Itu aura energi seorang Ferdi Elemen. Aslinya tuh dia di All You Can Hear, harus tonton.
Oke bro, itu kuliner ya. Kuliner kalau mau invest, mau tertarik buat cabang, langsung atur pertemuan, hubungi. Tetap ya kita kurasi dulu di bisnis artis bro. Nah, biar tidak disalahgunakan, biar maksimal. Terus kuliner langsung nanti obrolan detail. Kalau yang ketiga ini yang seru nih bro, ini adalah musik produser teman-teman. Strong People tahu sendiri kan, dia tiba-tiba muncul di Elemen, terus tiba-tiba muncul Rocker Kasarung di konser mana gitu, terus muncul lagi tuh band Bom gitu, terus muncul lagi tiba-tiba di launching singlenya gitu. Nah ini bro, ini kan berhubungan dengan bisnis musik produsernya seorang Febri. Bisa ceritain bro? Kalau gue gini, gue tuh sama musik cinta bener ya, dari kecil ya. Jadi ibaratnya gue belum pernah ngomong, aduh gue capek nih ngapain, belum pernah sih. Jadi gue di musik itu selalu suka dan selalu enjoy dan selalu membuat gue lupa waktu gitu. Malah bisa membuat lupa makan malah kadang-kadang ya. Jadi kalau nggak punya keluarga yang ingetin mungkin gue lupa makan gitu. Dan gue yakin lah semua musisi kayak begitu gitu. Dan kebetulan gue di sini kayak misalnya gue om gitu. Setelah ada elemen gue gini, mindset gue harus rubah mindset gue jadi kayak gue band Elemen walaupun manggungnya masih banyak gitu. Range gue masih 4 sampai 6 panggung per bulan di Elemen, which is buat band lama yang sudah 26 tahun itu masih bagus. Luar biasa. Terus streaming Elemen itu masih 4.500.000, masih 5 juta per bulan ya. Jadi masih bagus dia. Tapi anak-anaknya susah. Anak-anaknya punya kerjaan sendiri. Iya kan? Terus gue juga memikirkan dengan dulu Elemen yang 31 kali sebulan, gue gak mau ini menjadi gue jadi beban mental gue. Kok gue cuma 4-6 kali sebulan ya? Gue gak mau itu. Kok kita jarang ketemu ya karena sibuk? Gue gak mau itu. Gue bikin lagi yang memang ada waktunya juga, cuman memang berarti gue harus konsekuen sama yang gue bikin ya. Begitu gue bikin, berarti gue udah tahu nih ini skala prioritas gue juga. Betul. Karena setiap band yang gue bikin pasti menuntut the bestnya gue. Nggak bisa yang Fer lu di sini di sana terus di sini enggak, itu nggak bisa. Pasti ada komplain. Jadi gue harus totalitas juga di Elemen, totalitas juga gue di Om. Begitu juga begitu gue hidupin lagi si Rocker Kasarung. Yang penting adalah kalau menurut gue totalitas di apa yang kita mau kerjakan dan sudah kita klaim bahwa oke kita bikin ini, nah itu totalitas sudah. Waktu kita paling yang kayak orang gila. Istilahnya benar-benar ketika benderanya udah muncul kayak semua bon gimana. Nah terus nggak bisa juga gue di sini elemennya terlunta-lunta atau apa gitu. Atau misalnya gue bikin jalanin lagi Rocker Kasarung terus om-omnya nggak kena juga. Semua pasti akan komplain kalau begitu caranya. Jadi gua itu masih terus memaintain mereka bertiga, ternyata masih gua yang paling bawel. Harus gua. Masih gua yang paling bawel. Ayo dong latihan, harus masih tetap begitu. Strong People, pekerjaan tersulit di muka bumi itu adalah salah satu bikin band. Waktunya susah. Ini sampai 3 band dia maintain lu, untuk gak keriting. Iya. Dan gue bikin, memang gue biar mempermudah gue bikin ciri khas sendiri. Oh kalau gue cuma mindsetnya gue switch aja. Begitu gue Rocker Kasarung, oke, berarti gue udah musik gue harus yang ini. Begitu gue ngomong musik gue harus yang ini. Begitu gue ngomong gue harus yang ini kalau Elemen. Dan itu gak gampang bro. Coba ada nggak bikin coba? Banyak loh. Siapa contoh? Dani misalnya. Kalau Om Dani, iya juga. Dani itu banyak tuh, ada Triad dulu, ada Rock, iya. Ada itu namanya. Terus Yofi juga kan ada. Yofi ini itu. Iya kan ada. Oh. Memang sebenarnya cuma tinggal mau atau enggaknya kita sih. Iya sih. Waktunya, ya waktu gue mungkin sama keluarga jadi kurang. Misalnya gue cuma yang tadinya bisa orang-orang bisa 5 hari seminggu, mungkin gue cuma 1-2 hari seminggu gitu. Ya, apa mungkin anak-anak udah gede juga kali ini. Sekarang juga gue juga gitu. Gue juga anak-anak, salah satunya adalah anak-anak gue kan pernah lah dia ngomong, Pak, ini gimana nih Pak, aku nih kayaknya waktu pengen main, pengen harus kerja juga gini.
dia tidak bisa ngomong begitu sama gue. Begitu mau ngomong dia malu sama gue. Wah, bokap gue nih kagak ada ini jadi kerja terus. Jadi dia cuma nanya ya, Pak, gimana sih Pak supaya kita bisa kayak Papa, bisa kerjaannya banyak dan fokus semua. Gue cuma bilang, kalau lu mau melakukan satu pekerjaan, menjadikanlah pekerjaan itu skala prioritas. Dan skala prioritas itu nggak cuma satu, bisa banyak. Lu skala prioritas semua. Kalau misalnya lu ngambil 3 kerjaan, berarti skala prioritasnya harus ada 3. Lu nggak bisa ini skala prioritas, yang ini enggak. Ini repot, ini pasti bakal berantem nih. Terus 3 skala prioritas. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh, kata dia. Iya, karena lu belum pengen. Kalau lu pengen, lu harus konsekuensi. Kayak lu punya cewek lah, mau jauh segimana rumahnya, kerjaan lu sibuk, pasti lu ada aja ke sana. Karena menurut lu dia skala prioritas, harus lu samperin. Padahal lu repot di sini. Coba kagak cinta. Jauh banget, nggak ada waktu. Itu karena gak cinta. Kegiatan anak-anak pun sebenarnya lu maintain ya, Bro? Iya. Jadi lebih tepatnya kalau maintain sih udah. Ini kan musik juga tuh kan? Iya, mereka ada. Nah, konsep musiknya apakah lu terlibat juga nggak? Di Renaga, terus siapa lagi tuh? Mereka kalau misalnya menanya sama gua, mereka gua kasih tahu. Tapi kalau mereka enggak, gua juga nggak mau touch mereka untuk kasihan juga. Mereka pengen jadi diri sendiri. Cuman manajemennya gua minta manajer gua Rory untuk backup dia. Tapi mereka itu bagusnya mereka punya sense of entertainer lah. Jadi kayak misalnya crowd di sini, dia langsung, ganti lagu ini aja. Nah mereka tahu tuh, crowd ini gue kasih lagunya kayak gini, crowd gini gue kasih lagu yang gini. Mereka udah darah banget itu. Iya, darah bokap turun tuh kan, entertainer sejati, jauh-jauh. Ya cuman gue lagi belajarin mereka untuk izin pakai lagu. Kalau izin pakai lagu tuh lu telepon, kan lu kenal sama om lu, semua yang suka lu bawain itu juga lagu-lagunya yang gue pernah kenalin, teman-teman papa semua. Jadi mereka juga telepon atau transfer. Nah, transfer. Iya serius, anak-anak gue dibelajarin untuk itu. Pernah nih ini ada cerita ya, Pak, aku bawain lagu bertakbir loh Pak. Bertakbir, bilang, bulan puasa bukan, berharap tak berpisah. Lagu yang Decas, iya. Ya, kamu udah bilang mau Decas belum? Aku belum bilang Pak, cuma aku pengen bayar. Anak gue nyanyi, dia cuma sendiri dapat 5 juta perak. Ya. Terus mau bayar Decas, iya Pak, aku bayar 500.000 boleh nggak Pak? Ntar gue tanyain Decas ya, gitu kan. Gue tanyain Decas, Dan, gue minta nomor rekening lo Dan. Anak gue kemarin ini pakai lagu lo nyanyi, dia mau bayar. Gak usah, free buat ponakan-ponakan gue. Kata Decas gitu kan. Denny Casmala. Tahu apa gue bilang, nggak bisa deh, lu nggak bisa gitu. Anak gue menghargai lu harus terima. Wah gila lu kan. Masa anak lu harus bayar? Dia yang mau bayar, bukan gue yang harus sih. Iya benar. Alhamdulillah ya udah. Aduh, dia bayar, dia transfer. Tapi itu gue ngelihatnya adalah satu yang bukan harus gue cegah. Ini mereka udah memikirkan. Oh ini punya om gue loh. Om gue harus suruh dia bikin loh. Kita dapat duit dari lagu om gue lagi gitu lah. Itu harus gue tanamin terus. Biarin kalau mereka punya pikiran itu bagus. Tapi benar. Jadi yang cuman lagu gue kan yang bayar. Gimana sih? Terus. Sorry Bang. Lagu gue dibawain kan yang bayar. Perasaan lu nggak transfer gue? Nggak apa-apa santai lah. Ya pokoknya Strong People nih harus tahu. Lagunya Ferdi Elemen ini itu yang tenar-tenar dinyanyiin orang, kalian tuh nggak tahu. Nggak tahu waktu itu kalau nggak disebutin kan. Coba Om Fer ceritain lagu-lagu lu yang di luar Elemen yang sebenarnya tuh tenar gitu, yang terlibat lu bisa pencipta lagunya lagu apa aja. Gue nggak banyak sih. Coba sebutin. Gue tuh orang yang jarang bikin buat orang gitu. Apa ya, paling di lagu gue itu ada di Tangga ya, grup Tangga tuh. Grup Tangga dulu lagunya mana tuh? Hebat. Kau membuatku merasa hebat. Ya, ketulusan itu. Terus itu lagu lu yang bikin? Gua, Hari Budiman sama Jody Hayok itu bikin. Tuh. Tapi basicnya lagu gua, cuman dirubah reframe Hari Budiman, liriknya diganti sama Jody Hayok. Tuh, lagu Tangga satu. Terus lagi? Terus ada lagunya Titi DJ. Anjir, Titi DJ mana? Ada Masterpiece semua itu.
PT DJ tuh yang mana ya? Yang engkaulah jiwaku, engkaulah separuh hidupku. Separuh hidupku. Ya, gitu. Fergie juga ternyata yang bikin, guys. Terus Yana Julio tuh ada Kemana Ku Cari, dia nggak dijadiin video klip pada saat itu karena Kemana Ku Cari nadanya kayak gimana? Beda lah tuh. Strong People. Kemana ku cari hatimu yang selama ini jadi milikku. Nah itu lagu pertama gua, lagu pertama yang gua berani ngasih ke orang. Jadi waktu itu Yana Julio, Fer, lu bisa bikin lagu ya? Bikinin dong. Gue bikinin. Itu pas 90-an ya? Tahun 95 Pak. Iya, lupa gue. Zamannya Yana Julio kan. Udah gitu dia bilang, berapa Fer? Gue gak tahu berapa. Gue sebayar deh. Tapi gue mau yang aransemennya almarhum Billy J. Budiarjo. Oke, jadi gue nggak mau dibayar, tapi gue minta yang aransemennya dia. Jadi kan tuh mahal, pada sudah hebat ya. Gue seneng banget. Terus udah gitu ada Ian dong yang Wangi Bunga itu. Yeah. Nah dia ada lagu single album berikutnya itu lagu gue judulnya Sejatiku judulnya. Diriku memang bersalah telah memilih hidup tanpamu. Itu sempat Ian. Tapi abis selesai itu Ian terus langsung hilang dari dunia musik. Dia hijrah dan dia sekarang di bikin travel, umroh, perjalanan haji gitu. Ya kalau Ian itu dulu album itu yang Protonema kan? Iya, itu yang yang bikin ininya dulu kakak Julia Terus. Oh iya, oh gue pernah berinsi. Iya. Flipper gue bro. Oh iya. Terus apalagi? Nah, yang ini nih gue mau nanya. Ya. Kalau orang mau pesan lagu gue lu bro. Apa ya? Itu harga berapa sih? Kalau Bongki kemarin langsung bilang. Ya, kalau gue sih tergantung sih. Kalau gue kan gini, gue lagu itu terbantu sama musiknya. Jadi nggak bisa ditentuin begitu. Gue nggak bisa ditentuin sekian kalau lagu gue nggak. Belum lagi kalau misalnya ternyata dia bagus bawainnya, itu beda lagi. Gue nggak bisa itu gitu. Dan gue by custom sih. Jadi gue lihat misalnya kalau dia bawain, gue pengen tahu lu tuh hidupnya gimana sih, nanti gue bikinin. Dan gue biasanya musiknya gue sendiri. Gue pernah bikin lagu Ian pada saat itu Sejatiku, musiknya bukan gue. Untungnya sih Ricky 5 Minute, jadi masih sewarna sama gue. Yeah. Aduh, untung coba kalau bukan waktu itu. Jadinya kan belum tentu sesuai sama gue gitu. Untungnya Ricky kan vibe-nya hampir sama tuh lagu-lagunya sama gue. Jadi aman nih Ricky yang bikin, udah aman. Gue takut aja, jadi gue sendiri biasanya bikin. Udah bayang karena multi talenta juga. Strong People, Ferdi itu main piano jago, main gitar jago. Enggak bisa. Bisa pokoknya ya lu bikin. Kemarin lu show itu gue lihat di rumah aja main gitu ya, kelihatan gitu. Gila, luas banget referensi Anda. Keren. Nah, itu Strong People. Kira-kira sekilas dari seorang Ferdi Elemen dengan potensi bisnis dia yang kalau bisa dibilang itu udah puluhan tahun dia menjalani. Jadi suatu saat kalau kalian memang tertarik, itu tuh bisa langsung hubungannya bisnis artis, nanti kita kolaborasi, ketemuin. Siapa tahu berjodoh bisnisnya. Gitu. Yeah. Nah, Fer, pertanyaan gue nih Fer, satu. Mestinya royalti itu kan bisnis nih bro, itu harusnya dibikin seperti apa sih? Nah kalau royalti itu sebenarnya gini, kalau kemarin tuh orang banyak salah bahwa royalti LMK kecil. Sebenarnya bukan LMK-nya kecil, cuman yang kecil itu adalah yang performing right aja. Kalau yang lain-lainnya bapaknya pasti gede lah. Gue juga gede, anak-anak yang lain maksudnya nggak kecil lah, bukan yang kecil 120.000, 200.000 itu performing right. Betul, kalau performing right betul. Performing right itu kan adalah lagu-lagu yang dibawakan oleh siapapun di live. Itu kan dia harus bayar. Dan itu yang mengkolek itu LMK atau LMK sih sebenarnya WAMI pada saat itu kan. Nah itu terdatanya kurang bagus. Kayak misalnya gini,
gue dapet nih tahun 2023-2024, gue dapet untuk performing right itu 200.000 setahun. Pas gue lihat yang bawain lagu itu siapa, berapa kali. Ternyata 2023 sampai 2024 2 kali doang. Padahal elemennya emang udah 6 kali sebulan misalnya gitu, atau 4 kali lah, ya kayak 4 kali lah sebulan, jangan 6 deh. 4 kali sebulan kali setahun aja kan berarti udah 48. Nah, kok di situ tulisnya 2? Ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah mungkin keterbatasan pendataan. Nah kalau gue bilang itu yang harus diperbaiki. Sistemnya dikurangin, less manual lagi. Udah manual terus udah less lagi tuh. Iya. Udah dihilangkan tuh, harus udah mulai sistem. Harus sistem teknologi. Misalnya, contoh, gue nggak pernah ragu, gue menaruh lagu gue ada di YouTube. Ya. Karena YouTube langsung membelah, otomatis. Si ini yang punyanya label, yang ini haknya pencipta, yang ini hak gambar gitu. Itu udah sistem. Udah nggak perlu lagi ada orang yang nyatet, oh ini harus dibagi segini, repot tuh, kayak gitu. Miliaran. Ya, jadi gue sih lebih ke situ sih kalau royalti. Karena apa? Karena royalti itu kayak misalnya kemarin ini ada visi sama aksi. Sebenarnya aksi nggak ada masalah sama visi. Betul, setuju. Aksi itu ya dia mengkomplain apa yang dirasakan pencipta kepada LMK. Terus dia juga meminta, malah visi itu bagian dari kita, maksudnya tolongin kita dong di pencipta-pencipta gitu, untuk menyuarakan. Tapi nggak tahu yang terjadi salah persepsi, ya udahlah. Tapi gue bilang kalau pencipta lagu itu punya hak penuh atas lagunya. Jadi kalau yang kalian suka pada lagu apa tertentu, jangan lupa kalian harus tahu sama penciptanya. Siapa penciptanya, terus bayangin sama kalian gimana cara mereka menciptakannya gitu. Juga kita kan kok bagus banget ya diciptanya. Ya, dicipta. Mungkin mereka kalau mereka hanya pencipta ya, mungkin mereka hanya menciptakan dan nggak ada kerjaan lain. Ini banyak banget terjadi. Banyak pak. Akhirnya dia di rumah sama istrinya mana? Kayak dia nungguin. Aduh, dari ciptaan kamu ada nggak ya dapat ya? Yes. Kalau dari ininya udah, terus performing ada yang bawain, kamu dapat nggak ya? Setahun kan sekarang jadi 3 kali pembagian. Tadinya 2, sekarang jadi 3 kali. Kalau udah 3 kali cuman kecil sih ya. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau kayak gue gitu, gue nyiptain lagu juga, tapi masih manggung, ya gue masih aman. Mungkin gue nggak pikirin tuh 200.000. Gue nggak pernah komplain kan. Gue nggak pernah komplain ke Om Adi atau Maki. Kenapa gue segini? Gue nggak pernah komplain. Gue diam. Karena gue masih berpikiran gue masih ada masukan lain. Tapi kalau yang masukan cuma itu doang, dia pasti komplain. Kasian banget. Gitu. Ya, kita tahu lah teman-teman itu kan. Jadi kita berharap itu. Ya mudah-mudahan sistemnya. Semoga sistem dari royalti itu sudah bisa berbentuk kayak teknologi yang benar-benar kayak Tokopedia aja loh. Bilang Tokopedia itu kan gila tuh Tokopedia, transaksi berapa juga kelihatan kan. Tapi ini yang disebut sedang berevolusi kita. Yes. Jadi gue yakin nanti pasti akan lebih baik. Akan ketemu. Harus ada evolusi begini baru nanti jadi baik. Jadi solusi. Terus saya jadi baik. Memang harus ada gitu-gituan ya. Iyalah harus. Yang penting komunikasi jangan miss teman-teman. Ya. Semoga industri musik maju ya Fer. Ya amin. Kita tutup dengan lagu Indonesia yang udah bangkit. Refnya. Inilah waktu Garuda bangkit. Garuda